Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslimah, di video kali ini saya akan membahas tentang kapan sih waktu yang tepat bagi kita untuk membaca niat mandi wajib, baik itu mandi junub, mandi haid, mandi nifas ataupun yang lainnya. Nah, jika sahabat muslimah pernah melihat beberapa video saya tentang mandi wajib, baik itu mandi junub maupun mandi haid, di situ biasanya saya meletakkan atau membaca niat pada saat menyiram atau mengguyur kepala. Nah, dari situ akhirnya ada beberapa pertanyaan, bagaimana jika kita membaca niatnya itu di awal. Jadi kita berniat dulu, baru kemudian kita melakukan aktivitas mandi. Kemudian ada lagi yang bertanya, bagaimana jika kita itu sudah mandi wajib, ternyata kita lupa baca niatnya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah mandinya itu sah ataukah kita harus mengulang mandi wajib? Nah, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke pembahasannya. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa niat itu harus diucapkan dalam hati pada saat memulai suatu perbuatan ibadah. Jadi, niat itu harus bersamaan dengan awal ibadah. Contohnya dalam soal wudhu. Karena anggota pertama yang wajib dibasuh adalah wajah, maka niat diucapkan dalam hati bersamaan dengan saat membasuh wajah. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh mengutip pendapat mazhab Syafi'i, yang artinya mazhab Syafi'i berkata, wajib adanya niat bersamaan dengan awal membasuh bagian dari wajah agar bersamaan dengan awal fardu. Nah, dari sinilah kenapa di video-video saya tentang mandi wajib, saya itu meletakkan atau membaca niat pada saat mengguyur kepala. Karena pada saat mengguyur kepala itulah kita memulai atau kita masuk ke aktivitas mandi, atau kita mulai masuk ke rukun mandi. Selain itu, saya juga mengikuti cara dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang menerangkan bahwa tata cara mandi junub itu setelah mencuci tangan, kemudian membersihkan najis dan kotoran yang menempel di badan, berwudu, kemudian mengguyur kepala. Nah, disitulah beliau menjelaskan bahwa mengguyur kepala sambil membaca niat seperti itu. Sebenarnya memulai aktivitas mandi itu tidak harus mengguyur kepala terlebih dahulu. Nah, misalnya ya kita merasa dingin terus kemudian takut untuk mengguyur air di kepala, kita boleh memulainya dengan mengguyur kaki terlebih dahulu, mengguyur tangan terlebih dahulu, atau bagian tubuh yang lainnya. Nah, di saat itulah kita mulai membaca niat. Terus kalau ada pertanyaan, bagaimana jika kita itu membaca niatnya itu di awal? Jadi kita niat terlebih dahulu, kemudian baru kita memulai aktivitas mandi. Nah, di sini saya mengutip atau merujuk pada pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa niat boleh diucapkan dalam hati mendahului sedikit dari permulaan ibadah. Jadi sebelum memulai mandi wajib, kita bisa niat terlebih dahulu, baru kemudian menyiramkan air ke tubuh kita. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh mengutip pendapat mazhab Syafi'i tentang bolehnya mendahulukan niat, yang artinya boleh mendahulukan niat dalam bersuci dengan jarak sedikit. Apabila jaraknya lama atau panjang, maka tidak sah. Jadi kesimpulannya, di sini boleh kita mendahulukan niat, baru kita memulai aktivitas mandi. Kita bacanya terus. Jika ada kasus seperti ini,
kita mempunyai hadas besar, atau misalnya kita junub atau kita haid, kemudian kita mau sholat, kita mandi wajib dulu. Nah, setelah kita mandi wajib, baru kita ingat kalau kita belum baca niat. Nah, bagaimana jika seperti itu? Apakah mandinya sah atau harus mengulang mandi? Di sini ada beberapa jawaban. Jika kita itu lupa, apabila kita itu sedang junub, terus kita kok melihat jam, oh sudah duhur, kita mandi seperti biasa, ya mandi keramas seperti biasa, tanpa ingat sama sekali. Kemudian setelah itu kita sholat. Nah, setelah sholat kita baru ingat, wah saya tadi kan junub, atau saya tadi kan baru suci dari haid, terus saya lupa baca niat. Nah, jika kasusnya seperti itu, kita itu tidak ingat sama sekali kalau kita berjunub, terus kita waktu mandi tadi juga tidak meniatkan untuk mandi junub atau mandi wajib. Nah, itu jika kasusnya seperti itu, maka mandinya tidak sah. Tapi jika kasusnya seperti ini, kita itu berjunub ya, kemudian kita melihat jam, oh kok sudah masuk waktu zuhur, terus kemudian saya mau mandi karena saya mau sholat. Berarti kita kan sadar kalau kita sedang berjunub, terus kita juga sadar kalau kita hendak mandi wajib, terus kemudian kita mandi. Terus setelah selesai mandi baru kita ingat, loh saya tadi kan belum berniat. Nah, jika kasusnya seperti itu, maka mandinya tetap sah. Kenapa begitu? Karena pada intinya niat itu adalah tujuan atau maksud yang ada di dalam hati kita, atau tujuan dari kita melakukan perbuatan tersebut. Misalnya kita mandi ya, karena kan kita mau sholat, berarti mandinya tadi kan sudah, intinya kita mau mandi wajib gitu loh. Kita sudah mau mandi junub, hanya saja kita lupa membaca niatnya. Kalau lupa baca niatnya itu tidak apa-apa. Yang dikatakan lupa itu adalah kita tidak ingat sama sekali kalau kita sedang berjunub, dan kita tidak ingat sama sekali kalau kita sedang mandi junub. Nah, demikian saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.